Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu ini tentang studi, dan ini terkait urgensitas hal-hal yang urgen, yaitu studi yang mencengangkan ya. 2,45 juta remaja Indonesia kena gangguan jiwa. Nah, ini adalah problem serius yang harus mendapatkan perhatian dari negara, terutama juga memberikan ya treatment untuk dari negara dan untuk keluarga. Tentu saja adanya perhatian ya, karena remaja itu adalah aset yang akan menentukan negeri ini ke depan dengan sumbangsi pikiran dan tenaganya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. CNN Indonesia, sebanyak 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan jiwa selama 12 bulan terakhir. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan The Indonesia National Adolescent Mental Health Survey I6HS yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya itu, penelitian ini juga menemukan 15,5 juta remaja mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Masalah kesehatan mental ini ditemukan setelah tim peneliti melakukan pengumpulan data sepanjang 2021 lalu. Mereka melakukan wawancara terhadap 5.664 remaja Indonesia usia 10-17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam 12 bulan terakhir ya. Jadi ini sangat miris, dan kondisi remaja kita yang harusnya menjadi andalan ya ke depan untuk membangun ya negeri ini dengan karya-karya anak remaja. Sedangkan 1 dari 20 remaja Indonesia mengalami gangguan jiwa dalam 12 bulan terakhir. Angka tersebut setara dengan masing-masing 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Para remaja ini mengalami masalah mental sesuai dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 5 DSM-5. Hal ini merupakan pedoman penegakan diagnosis gangguan jiwa yang berlaku di Indonesia dan secara internasional. Gangguan jiwa yang paling banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan, kombinasi fobia sosial, dan gangguan kecemasan umum sebesar 3,7%, diikuti oleh gangguan depresi mayor sebanyak 1,0%, gangguan perilaku 0,9%, serta PTSD dan ADHD keduanya 0,5%, dikutip dari laman resmi UGM. Bukan hanya masalah gangguan mental, tim peneliti juga menemukan masih sedikit remaja yang mencoba mencari bantuan profesional berkaitan dengan masalah mental yang mereka hadapi. Padahal pemerintah saat ini telah meningkatkan akses ke berbagai fasilitas kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan mental ini. Hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan dalam 12 bulan terakhir, kata tim peneliti. Pengaruh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak 2020 lalu juga memberikan dampak yang cukup signifikan ya dalam hal kesehatan mental remaja. Karena penelitian dilakukan pada masa pandemi, yakni di 2021, tim menemukan sebanyak 1 dari 20 remaja mengalami sejumlah masalah mental akibat pandemi. Mereka disebut sering merasa lebih tertekan, lebih cemas, lebih kesepian, atau lebih sulit berkonsentrasi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Untuk diketahui, I6HS adalah bagian dari National Adolescent Mental Health Survey yang juga dilakukan di Kenya dan Vietnam. Di Indonesia, penelitian tersebut dilakukan atas kerjasama antara UGM, University of Queensland UQ di Australia, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Sumatera Utara USU, dan Universitas Hasanuddin Unhas.
Ada 6 gangguan mental di kalangan remaja yang biasanya diukur oleh lembaga ini. Keenamnya adalah fobia sosial, gangguan kecemasan umum, gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan defisit perhatian hiperaktivitas ADHD. I6HS juga mengukur risiko dan faktor protektif yang terkait dengan gangguan jiwa remaja seperti intimidasi, sekolah dan pendidikan, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, dan pengalaman masa kecil yang merugikan. Ya, itu ya sobat sekalian, kondisi yang mencengangkan dari survei yang 5.000-an, tetapi itu sudah mewakili dan ditemukan ya dengan angka sekitar 2,45 juta remaja Indonesia kena gangguan jiwa. Nah, memang ini kalau kita melihat ya fenomena ini tidaklah bisa dilepaskan dengan kondisi saat ini yang efek dari ya budaya kapitalisme ya, suka atau tidak suka. Turunannya apa ya? Turunannya kapitalisme yaitu budaya yang serba liberal ya, kemudian serba sekuler ya, kemudian juga budaya permisisme ya, hedonisme, dan semua budaya itu disajikan dengan apik di media sosial melalui smartphone. Dan mirisnya lagi, tentu saja yang menjadi parah itu semua adalah kurangnya pendidikan agama, baik itu yang tentu saja menjadi dasar basic seseorang agar bisa memiliki ya IQ yang tinggi, dan juga kondisi diperparah dengan kondisi keluarga yang kurang bisa memberikan pendidikan dari segi agama ya, perhatian, dan juga penyelesaian terhadap permasalahan remaja saat ini. Dan memang ini permasalahannya ya. Dan masalah tentang turunan budaya kapitalisme yaitu liberalisme, hedonisme, permisisme yang terjadi di anak-anak, ditambah lagi dengan tidak adanya pendidikan agama yang begitu strong dan kokoh, itu mengakibatkan jiwa anak remaja kita itu rapuh ya. Jadi dari awal memang kita harus benar-benar care terhadap remaja, karena remaja adalah aset yang akan menentukan ya kondisi masa depan negeri ini ya. Kalau negeri rata-rata remajanya sudah mengalami kondisi seperti itu, otomatis kita tidak bisa mengharapkan kemajuan ya dalam segi aspek yang itu akan dilakukan oleh remaja atau orang-orang yang sekarang dipersiapkan untuk masa depan. Memang satu hal ya, pendidikan agama yang kurangnya kita untuk mengenalkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan ya, dan menjadikan Islam itu termasuk juga di dalamnya para pejuang Islam itu kadang tidak pernah diperkenalkan dan tidak dijadikan contoh sebagai teladan kehidupan mereka sehari-hari. Yang nampak adalah banyaknya budaya kapitalisme yaitu turunnya liberalisme, permisisme, dan juga hedonisme dengan mencontoh budaya barat yang menyajikan hal-hal yang glamor ya, kemudian eksklusivitas, pamer kekayaan dan lain sebagainya, yang itu kadang remaja tidak bisa untuk mengimbangi ataupun mengikuti itu semua, dan akhirnya timbullah perasaan-perasaan turunan atau ekses di dalamnya, yaitu kecemasan gitu ya, kemudian juga hal-hal yang tidak bisa ditiru dari kebudayaan barat yang akhirnya menimbulkan ya yang tadi gangguan jiwa yang tentu saja ini berpengaruh pada perilaku dan pola sikap. Jadi sedari awal kita harus sadarkan ya kepada keluarga sebagai benteng pertahanan bagi anak-anak ya, termasuk juga remaja, agar kembali lagi kalau kita memperkenalkan Islam ya, kemudian juga Islam itu menjadi solusi, insya Allah ya harus dimulai dari sekarang, dan juga harus ditanamkan bahwasanya yang menciptakan tujuan mereka hidup itu apa ya, mereka hidup itu untuk apa,
kemudian meningkatkan keterikatan ya seseorang termasuk remaja itu yang diperkenalkan oleh orang tua sebagai benteng dasar. Semuanya itu terikat dan akan dipertanggungjawabkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pendidikan agama itu yang menjadi urgensitas kita untuk kondisi sekarang miris, yaitu remaja yang ancamannya sangat menakutkan, yaitu sekitar 2,45 juta remaja Indonesia tentang gangguan jiwa. Ya itu ya sobat sekalian, pentingnya kita terhadap pendidikan remaja, yaitu pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi produk kesehatan yang dapat meningkatkan imunitas ya, yaitu ini Turkish Propolis Ruqyah. Kemudian untuk nutrisi otak yaitu yang biru ya. Kemudian ada juga produk kesehatan kami, jangan lupa, yaitu madu hutan yang variannya banyak, diantaranya madu hutan Kalimantan, Rio, ya, Flores dan lain sebagainya. Semua pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.